wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelas 12 OTKP 2. Saya Restiani, saya Siti Salwa, saya Naisa Febrianti, saya Cindy Ramadhani, dan saya Siti Hayati. Di sini kami akan memaparkan materi tentang penyimpanan dokumen pengelolaan dana kas kecil. Simak videonya sampai selesai. Penyimpanan dokumen pengelolaan dana kas kecil terbagi menjadi 4 bagian. Yang pertama yaitu pengumpulan portofolio dokumen, yang kedua identifikasi portofolio dokumen, yang ketiga klasifikasi portofolio dokumen, dan yang keempat adalah penyimpanan portofolio dokumen berdasarkan sistem penyimpanannya. Di sini saya akan menjelaskan bagian yang pertama, yaitu tentang pengumpulan portofolio dokumen. Pengumpulan portofolio dokumen umumnya melibatkan penyusunan dan pengorganisasian berbagai dokumen yang mencerminkan keterampilan, pencapaian, dan pengalaman Anda. Pastikan untuk menyertakan resume, contoh proyek, sertifikat, dan referensi yang relevan. Yang kedua yaitu identifikasi portofolio dokumen, melibatkan penentuan jenis dokumen yang relevan untuk mencerminkan keterampilan, pencapaian, atau informasi yang ingin disajikan. Misalnya, dalam konteks pengelolaan dana kas kecil, identifikasi dokumen seperti kwitansi, laporan keuangan, atau catatan pengeluaran yang mungkin penting untuk dokumentasi. Pastikan setiap dokumen memberikan gambaran yang komprehensif tentang kemampuan dan pencapaian terkait. Yang ketiga, klasifikasi portofolio dokumen melibatkan pengelompokan dokumen ke dalam kategori atau kelompok yang sesuai untuk memudahkan pemahaman dan pencarian. Contoh klasifikasi dalam pengelolaan dana kas kecil dapat mencakup kategori seperti penerimaan, seperti kwitansi pendapatan, pengeluaran seperti kwitansi pengeluaran, dan laporan keuangan bulanan. Hal ini membantu dalam organisasi yang efisien dan mempermudah akses saat diperlukan. Yang keempat, penyimpanan portofolio dokumen berdasarkan sistem penyimpanan melibatkan penerapan suatu metode terstruktur untuk memudahkan akses dan pemeliharaan dokumen. Yang pertama, folder atau map fisik. Jika dokumen dalam bentuk fisik, digunakan folder atau map dengan label yang jelas dan terurut sesuai dengan kategori atau jenis dokumen. Yang kedua, folder elektronik. Jika dokumen dalam bentuk digital, susun folder elektronik dengan struktur yang serupa, memisahkan berbagai jenis dokumen dalam subfolder yang terorganisir. Yang ketiga, penanaman berkas konsisten. Pastikan memberikan nama berkas dengan cara yang konsisten dan deskriptif, sehingga mudah diidentifikasi saat dicari. Yang keempat, backup rutin. Lakukan backup rutin untuk mencegah kehilangan data, terutama jika dokumen disimpan secara elektronik. Dengan menerapkan sistem penyimpanan yang terstruktur, Anda dapat meningkatkan efisiensi dan manajemen portofolio dokumen pengelolaan dana kas kecil. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila basi banyak kesalahan dan kekurangan. Goodbye. Dadah, Pagila.